itu merupakan salah satu bentuk dari proses bermujahadah. Mujahadah itu adalah proses melawan hawa nafsu. Mujahadah dengan jihad sama aja. Hanya saja kalau jihad, biasanya kalau jihad itu dominannya digunakan untuk melawan orang lain. Tapi yang lebih penting dari itu, yang namanya jihad itu adalah jihad kepada dirinya sendiri. Karena ada sebagaimana yang dikatakan oleh ulama bahwa ada ika nafsukallati bainah jambaik. Musuhmu yang terbesar itu bukan orang kafir yang di sana. Bukan orang yang tidak satu pemahaman dengan dirimu. Bukan orang yang memusuhimu, bukan. Bukan orang zalim yang menjadi musuhmu juga bukan. Tapi musuh yang terbesar itu adalah nafsu yang ada di depan matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allumu ta'alliman fil intifaa dzikra wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin, para subscriber, para ikhwan, para ashab dimanapun Anda berada, hari kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam, Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafuna sholihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila an qala 116 ya. 17 mungkin intinya. Qala khadimuhu asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammadun ibnu Abil Fathah Al-Harawi nisbatan li Hirah atau li Harah baladun min Khurasan fa baina kullin min Hirata wa Nisabura wa Muru wa Sijistana ahada asyara yauman. Qala ngendika sapa khadimuhu khadime Syekh Abdul Qadir, yaitu rupane Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Abil Fathah Al-Harawi. Harawi nisbatan li Hirah. Nisbatan dari nisbat li Hirata maring kota Hirah. Baladun min Khurasan, yaitu daerah min Khurasan saking wilayah Khurasan. Babena kulin moko ikut tetep ing dalam antarane saben-saben min Hirata saking kota Hirah, wa Nisabura lan Nisabur, wa Muru lan Muru, wa Sijistan lan Sijistan, ahada asyara yauman, ahada asyara iku 11 apane yauman dinane. Kata beliau, khadimtu Syekh, khadimtu ngakhidmah sapa ingsun Asy-Syaikh Abdul Qadir ing Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu muddata arba'ina sanatan ing dalem mangsa 40 apane sanatan taun wa kana. Lan ana sapa Syekh iku yusolli iku salat sapa Syekh as-subha ing salat subuh bi wudu'il isya'i kelawan wudu'e salat isya al-akhirat kang akhir. Hadhil muddata ing dalem iki mangsa kullaha yus kabeh muddah wa kana. Lan ana sapa Syekh iku ida sholat nalikane salat sapa Syekh al-isya ing salat isya yadkhulu iku manjing sapa Syekh khalwatahu ing tempat khalwate Syekh. Ayat tegese makanun yanfaridu bihi, makanun panggonan yanfaridu kang dadi
suwiji bihi kelawan makan anin nasi saking menungso fala yumakin mongko ora netepaken sapa Syabdul Qadir ahadan ing wong suwiji yadkhuluha kang manjing sapa ahad ing khalwah ma'ahu ing dalam sartani syekh wala yaftahuha lan orang buka sapa Syabdul Qadir ing khalwah illa ba'da tulu'il fajri angin ing dalam sause metune fajar ay tegese ba'dahu ing dalam sause fajar wa tahulan nekani ing Syabdul Qadir sapa al khalifatu khalifah lailan ing dalam wong ini miroron ing dalam pira-pira ambalan yuridu karep sapa khalifah al istima'a ing kumpul bihi kelawan syekh walam yakdir mongko ora kuasa sapa khalifah alaihi ing atase ijtima' illa ba'dal fajri angin ing dalam sause fajar. Jadi di sini dalam kisah manakib ini Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Janudani atau Al-Janiyudani beliau itu menceritakan bahwa murid dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang namanya Muhammad bin Abil Fath Al-Haram. Murid beliau ini yang berkhidmah dalam masa yang dalam waktu yang cukup lumayan 40 tahun bro 40 tahun berarti pesantrennya dia itu 40 tahun kita mau boro-boro 3 tahun geng sehade tamat 3 tahun sudah alhamdulillah ini sampai 40 tahun ini yang kelihatan karena kata beliau itu saya berkhidmah kepada Syabdul Qadir selama 40 tahun. Berarti masa pesantrennya siapa Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi itu selama 40 tahun. Ya bisa jadi 40 tahun kan sampai akhir dari umurnya Syabdul Qadir Jilani. 561 kurangi 40 berapa bro? 1 kurangi 40. 521 ya. 521. Berarti dari tahun 521 sampai 561 40 tahun. Ini dari sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajar di Madrasah Al-Qadiriyah. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini mulai punya pesantren ya, mulai punya Universitas Al-Qadiriyah itu semenjak tahun 527 kurang lebih. Ya, berarti berapa tahun tuh? 521 ke 7, berarti 6 tahun. 6 tahun sebelum beliau itu memiliki madrasah, kurang lebihnya ya. Ini kalau hitungan secara matematika. Nah, katanya, saya ini berkhidmah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani selama 40 tahun. Dan saya perhatikan ternyata Syekh Abdul Qadir itu setiap malamnya atau setiap sholat subuh itu wudunya selalu wudu dari sholat isya. Artinya dari sholat isya beliau berwudu kemudian sampai subuh itu nggak pernah batal. Karena apa? Karena selalu digunakan untuk apa? Ibadah. Jadi katakanlah sholat isya itu dari jam 7 ya, setengah 8 lah, sampai jam setengah 5 atau setengah 6 lah. Jadi kurang lebih 10 sampai 11 jam. Itu setiap harinya seperti itu dalam jangka waktu 40 tahun. Ini kan satu pendawaman ibadah yang luar biasa. Kita mau boro-boro 40 tahun, 40 hari ya udah hebat. Bisa wudu isya sampai subuh itu enggak wudu. Ya kan? Dan mengisinya dengan ibadah, dengan munajat kepada Allah Ta'ala. Boro-boro 40 hari, 21 hari ya udah hebat. Nah, boro-boro 21 hari, seminggu nggak keren. Nah, boro-boro seminggu 3 hari. Nah,
Pura-pura 3 hari, 1 hari belum tentu kita. Itu mah kebetulan aja kali 1 hari. Kalau 1 hari malah ngobrol kayak gini, kebetulan dia nggak ngentut, gitu, nggak kentut, nggak batal wudunya. Itu kayak kebetulan, bukan disengaja-sengaja amat. Ini merupakan satu percontohan yang luar biasa ya. Jadi memang ada pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, di mana satu kesemangatan yang dimiliki oleh murid-murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani yang salah satunya adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abil Fathah Al-Harawi. Jadi beliau itu masa pesantrennya cukup lama ini, 40 tahun. Sebuah masa yang tidak sebentar. Kita mau buru-buru 40 tahun, umur kita 40 gencan gitu. Buru-buru 40 tahun, kita ini pesantren 10 tahun aja itu udah luar biasa. Meskipun ada misalnya yang pesantren 10 tahun, itu pun pesantrennya ya kayak main-main aja gitu, nggak kurang serius lah, kurang serius ya, karena memang dalam dalam tradisi lah yang berkembang di zaman Islam, di zaman ulama-ulama Islam ini, selain mereka itu menuntut ilmu, mereka juga berkhidmah. Jadi antara berkhidmah dan menuntut ilmu itu berbarengan. Ya kan? Ya misalnya seperti inilah. Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi ini, beliau kan berkhidmah, ngebantuin Syekh Abdul Qadir, ngebantuin gurunya. Jadi menyiapkan kalau zaman dulu kan belum ada sanyo, apalagi tahun 500 Hijriah, berarti 1000 tahun yang lalu lah kurang lebih. Itu kan belum ada sanyo, belum ada pompa air kayak ngambil dari sumur, di mana buah sumurnya mah. Kemudian lampu juga belum kayak sekarang, lampu Philip. Kalau zaman dulu mungkin pakai api, obor, nah, seperti itu. Kemudian menyiapkan air wudhunya, menyiapkan tempatnya, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan sendalnya, dan seterusnya. Jadi itu adalah bentuk khidmahnya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, yang harus kita suri tauladan. Ya setidaknya kalau nggak nyampe 40 tahun ya beberapa tahun lah kita pesantren itu ya harus ada khidmah kepada guru, dan di samping itu ya harus ada pembelajaran, yang ada belajar atau menuntut ilmu yang kita seriusi gitu. Jadi tidak hanya berkhidmah saja atau belajar saja, tapi dua-duanya harus berbareng gitu. Ya meskipun belum bisa maksimal, namanya juga manusia ya. Itu satu. Yang kedua, dalam masa 40 tahun berarti Syekh Abdul Qadir ini adalah atau memberikan contoh bagi kita bahwa beliau ini adalah seorang yang memang berusaha untuk menjadi seseorang yang istiqomah, yang kontinu dalam melakukan ibadah. Wudu kan adalah sebuah ibadah. Ya setelah berwudu ya otomatis beliau melakukan ibadah-ibadah yang lain, entah itu berzikir, entah itu sholat, entah itu tafakur, entah itu kholwat, ataupun yang lain. Sehingga itu merupakan salah satu bentuk dari proses bermujahadah. Mujahadah itu adalah proses melawan hawa nafsu. Mujahadah dengan jihad sama aja. Hanya saja kalau jihad, biasanya kalau jihad itu dominannya digunakan untuk melawan orang lain. Tapi yang lebih penting dari itu, yang namanya jihad itu adalah jihad kepada dirinya sendiri. Karena ada sebagaimana yang dikatakan oleh ulama bahwa ada ika nafsukallati baina jambaik. Musuhmu yang terbesar itu bukan orang kafir yang di sana, bukan orang yang tidak satu pemahaman dengan dirimu, bukan orang yang memusuhimu, bukan orang zalim yang menjadi musuhmu juga, bukan. Tapi musuh yang terbesar itu adalah nafsu yang ada di depan matamu. Ya, sehingga karena di dalam diri kita itu ada musuh, di depan mata kita itu ada musuh, ya, bahkan musuh itu bersarang di dalam hati kita,
otomatis kita harus melawan diri kita sendiri. Makanya kemarin dalam pengajian yang sebelumnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu membahas tentang fana. Fana itu lenyap. Tidak ada mahabbah, tidak ada kecintaan kepada sesuatu. Di mana seseorang yang layak untuk menjadi wadah ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah seseorang yang mengalami fana dari 3 hal. Fana dari makhluk, artinya dia lenyap, dia tidak butuh kepada makhluk, hatinya tidak bergantung kepada makhluk, dan yang kedua adalah fana dari dirinya dan dari hawa nafsunya, artinya dia itu tidak mengagungkan dirinya, tidak menjadikan dirinya sebagai hal yang paling utama, tidak menuruti hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, artinya dia lenyap dari dirinya, dia lenyap dari nafsunya, dari hawa nafsunya. Dan yang ketiga adalah lenyap dari keinginan dirinya, keinginan diri kita. Kalau 3 hal ini sudah kita capai, dalam rasa, tidak hanya dalam pengetahuan ya. Kalau pengetahuan gampang, orang munafik ya bisa. Ketika seseorang itu sudah lenyap dari 3 hal ini, dari makhluk, dari dirinya dan hawa nafsunya, serta dari iradah keinginan yang ada dalam dirinya, barulah waktu itu dia layak untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini melalui prosesnya, mujahadah yang luar biasa, dan hal ini telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala dalam kitabnya Futuhul Ghaib. Kalau dicetakan ini halaman 381. An-Nurur Rabi' Wasittun, cahaya yang atau bab yang ke-64, yaitu tentang jihadin nafs, melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, wa tafsili kaifiyatihi, dan uraian dari tata cara memerangi hawa nafsu. Beliau mengatakan, kullama jahattan nafsa wa ghalabtaha wa qataltaha bisayfil mukhalafatilaha bisayfil mukhalafatilaha ahyahallahu azza wa jal. Setiap kali kita ini memerangi nafsu, mengalahkan nafsu, membunuh nafsu dengan pedang perlawanan, mukhalafah, perlawanan terhadapnya, maka nafsu ini akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita itu akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'atka wa talabat minka syahwa. Terus selanjutnya wa naza'atka, dan setiap kali nafsu itu melawan diri kita dan meminta dari kita, naza'atka wa talabat minka syahawatu wal ladzatu al janaha minha wal mubaha litauda ilal mujahadati wal musayafati liyaktuballahu laka tawaban daiman. Dan setiap kali syahwat-syahwat dan kesenangan-kesenangan itu memerangi diri kita dan meminta kepada diri kita, ya kan? Perkara yang mubah, perkara yang haram, itu pun ditarik oleh syahwat-syahwat tadi, kemudian kita lawan secara terus-menerus, maka kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mujahadah, kepada perlawanan. Ya, artinya adalah kita secara terus-menerus itu akan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu memerangi dan memerangi sampai nggak ada habisnya kepada hawa nafsu ini. Dan setelah itu, atau di saat itulah, Allah Ta'ala akan menuliskan pahala yang sifatnya abadi. Dan inilah makna dari sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Setelah kisah dari masa
Fathu Makkah, di mana muslimin ini melawan orang-orang kafir yang pada akhirnya mereka itu menyerah. Beliau mengatakan, roja'na minal jihadil akbari ilal jihadil asghar. Kita ini telah pulang, telah kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Artinya, arada bihi sallallahu alaihi wasallam mujahadatan nafsi. Maksudnya adalah melawan hawa nafsu. Karena apa? Didawami. Karena hawa nafsu ini sifatnya terus menerus ada. Ala syahawati wal ladzati wan himakiha fil ma'asi. Dan nafsu ini selalu meminta mendatangi syahwat dan kelezatan serta tenggelam dalam keduanya, dalam maksiat. Nah, inilah arti dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau kita pahami kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah engkau wahai Muhammad kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu wahai Muhammad sampai datang keyakinan. Kalau ada yang nanya, saya ini beribadah terus tapi kok nggak yakin, bukan itu arti atau maksud dari ayat itu, bukan. Karena arti dari yakin ini adalah maut, kematian. Artinya, maksudnya sembahlah, kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Kalau kita sudah mati ya berarti selesai. Makanya di sini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menafsirkan amarallahu azza wa jalla li nabiyhi bil ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk ibadah. Ibadah apa? Apakah ibadah salat? Apakah ibadah zakat? Apakah ibadah puasa? Ataukah ibadah haji? Enggak. Bukan itu, kalau itu mah jelas. Ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang nampak. Tapi arti dari ibadah ini adalah mukhalafatun nafsi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lawanlah oleh engkau nafsumu, lawanlah nafsumu oleh engkau sampai kematian itu mendatangimu. Ya karena li'annal ibadati kullaha ta'bahan nafsu wa turidu riddah. Ya karena semua ibadah itu ditolak oleh nafsu. Dan nafsu itu menginginkan antonim dari ibadah. Ya kalau ibadah itu susah, maka nafsu itu suka yang enggak susah-susah, suka yang gampang-gampang. Sampai apa? Ila an ya'tiyahul yaqinu ya'nil mauta. Artinya ibadah tersebut akan secara terus-menerus diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai manusia itu meninggal. Gitu. Nah, dari sini kita sinkronkan antara apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, di mana beliau dari mulai beliau itu pesantren dari umur 18 tahun sampai belum meninggal, itu pada tahun 561 beliau meninggal. Itu selalu yang beliau lakukan adalah perlawanan terhadap hawa nafsu, perlawanan terhadap hawa nafsu, perlawanan terhadap hawa nafsu. Salah satu buktinya beliau itu bisa mendawamkan selama 40 tahun, dan ini yang dilihat oleh muridnya yaitu Ibn Abil Fathah tadi Al-Harawi. Selama 40 tahun beliau bisa mendawamkan wudhu dari Isya sampai subuh, dari jam 7 sampai jam 6. Itulah. Jadi 11 jam terus selama 40 tahun. Kan satu hal yang luar biasa. Nah, sehingga hal inilah yang perlu kita ambil pelajaran dari kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam proses untuk melawan hawa nafsu, yaitu dengan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa mengamalkan
apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita, apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam-nya dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya, atau para ulama-ulama yang telah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu ma'rifat, ilmu-ilmu hakikat, sehingga ketika bisa berjalan bersama antara ilmu syariat dengan hakikat, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai usul kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, barangkali dari netizen ada pertanyaan, sok mangga. Ya. Oke, jihad fisabilillah ya. Itu kan memang ada di ayatnya, ada di hadisnya gitu kan. Wal jihadu fisabilillah. Ya kalau dulu pada zaman Rasulullah dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in yang mereka berperang melawan musuh-musuhnya. Ketika mereka berperang, tujuannya adalah memang semata-mata agar kalimat Allah Ta'ala itu menjadi tegak. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimuliakan. Allah Ta'ala sudah menentukan kepada manusia dengan ketentuan yang baik dan dengan ketentuan yang buruk. Tetapi ketentuan yang baik dan ketentuan yang buruk ini sebagai bentuk keimanan kita kepada al-qadar khairihi wa syarrihi, tentu kan harus diterima. Nah, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu melakukan peperangan, itu semata-mata untuk membela diri. Ya kan? Para sahabatnya pun sama, para tabi'in pun sama. Makanya beliau tadi mengingatkan kepada kita jihad yang roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Sebenarnya jihad peperangan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan memerangi hawa nafsu. Nah, sementara yang sekarang ini banyak dari oknum-oknum yang mengatakan jihad dan jihad, dia itu suka memerangi orang lain. Ya, suka memerangi orang lain, baik dari kalangan saudaranya sendiri atau non-muslim. Sementara dia lupa, dia itu lebih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi dirinya. Sehingga ketika dia itu lupa bahwa yang harus lebih diperangi itu adalah dirinya, adalah nafsunya, adalah syahwatnya, sehingga dia lupa diri, dan yang diperangi, yang disalah-salahkan, yang dimurkai, bahkan dihujat, dilaknat itu orang lain saja. Itu ciri apa? Ciri bahwa dirinya itu gelap mata. Ciri bahwa dirinya itu lupa diri. Makanya kenapa hal ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum, jagalah oleh kalian diri-diri kalian. Berarti PR yang pertama bagi diri kita itu adalah diri kita terlebih dahulu. Bukan orang lain, bukan penegakan syariat, ya kan? Apalagi mendirikan khalifah, bukan. Tapi apa? Diri kita dulu. Apakah mampu untuk menegakkan syariat, untuk mengaplikasikan syariat dalam kehidupan sehari-hari? Ya syariat itu apa sih? Ya paling kan aktivitas-aktivitas formal yang biasa kita lakukan. Ya sholatnya, ya kan? Puasanya, zakatnya, dzikirnya, kemudian doanya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu yang harus kita tegakkan. Kalau sudah diri kita itu tegak, maka anfusakum wa ahlikum,
baru keluarga kita. Setelah keluarga kita, berarti masyarakat sekitar. Setelah masyarakat sekitar bagus, dan seterusnya lah. Baru nanti puncaknya itu pada lingkup negara, gitu kan. Long ini dalam ibaratnya rumah tangga dalam dirinya sendiri itu aja nggak bener, mau ngebenerin negara itu dari mana, bro? Nah, sehingga kita harus lebih introspeksi diri, jangan jangan sampai kita itu memiliki satu dasar bahwa negara itu harus khalifah, sementara negara itu harus menegakkan syariat, sementara penegakan syariat dalam diri kita itu tidak ada. Atau dari mana benernya? Itu tuh dari zaman Sayyidina Ali saja, Sayyidina Ali itu kurang apa? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, kata Rasulullah. Ya, karena kondisi masyarakat yang ada pada masa Sayyidina Ali itu enggak benar. Ya karena para sahabat itu sudah banyak yang wafat, kemudian sisanya itu para tabi'in dan masyarakat pada waktu itu juga sudah mulai hubud dunia, ya sehingga banyak dari kalangan muslimin pada saat itu yang memusuhi Sayyidina Ali. Padahal beliau kurang bagaimana? Itu kan dalam pelaksanaan atau dalam mengurus roda pemerintahan khilafah, di mana yang pada akhirnya Rasulullah SAW itu beliau mengingat bahwa al-khilafatu min ba'di salasuna sanatan. Ya kan? Khilafah setelah itu hanya berlaku cuma 30 tahun. Setelahnya mulukun adudun, kerajaan-kerajaan yang kalau terjemah literalnya itu kerajaan-kerajaan yang menggigit, ya. Dalam arti kerajaan-kerajaan yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Sehingga sebenarnya Rasulullah pun tidak memerintahkan kita untuk mendirikan sebuah negara berkhilafah. Apaan? Tegakkan dulu khilafah yang ada dalam diri kita, baru bikin khilafah. Gitu, bro. Dah. Nah, oke. Terima kasih para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengajian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang bisa diambil pelajaran, apa yang bisa diambil hikmah dari pengajian ini, semoga kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.